pembelajaran yang terpenting yang harus didapatkan anak-anak untuk menjadi soleh atau soleh anak itu, menjadi taat atau tidaknya itu adalah pembelajaran yang harus dia dapatkan di rumah. Dan pembelajaran itu bisa dia dapatkan dari siapa? Dari ibunya. Desa Ayula merupakan salah satu desa religi yang ada di Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Desa ini sudah lama ada dalam list untuk saya kunjungi. Bukan tanpa alasan, ketertarikan saya untuk mengunjungi desa ini mengingat masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam melalui beragam aktivitas keagamaan yang dilakukan. Saya pun semakin tertarik untuk melihat lebih dekat seperti apa aktivitas religi yang dilakukan masyarakat Desa Ayula. Saat pertama kali memasuki desa, suasana tentram dan damai menyelimuti perasaan. Sikap ramah dan saling menghormati benar-benar ditunjukkan oleh warga di desa ini. Dengan siapapun mereka akan tersenyum ramah dan saling bertegur sapa. Dari kejauhan, terlihat sejumlah anak yang sedang memainkan alat musik tradisional hadroh. Sangat unik dan tentunya memantik rasa penasaran saya. Semangat anak-anak ini untuk menumbuhkan rasa seni dan melestarikan kebudayaan Islam melalui alat musik hadroh semakin menambah kekaguman saya. Permainan hadroh ini memang sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Sebab memainkan hadroh tidak hanya sekadar berimajinasi dalam dunia musik semata, namun juga sekaligus melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sobat Muslim, permainan alat musik hadroh sudah sangat jarang kita temui pada masa sekarang. Terkadang hanya bisa kita jumpai dalam acara tertentu, seperti hajatan, pernikahan, dan juga maulid Nabi. Namun ternyata alat musik ini tetap terus berkembang dan juga dilestarikan di Desa Ayula, desa religi. Nah Sobat Muslim, setelah ini saya akan mengajak untuk melihat aktivitas keagamaan lainnya di desa ini. Saya kembali melanjutkan perjalanan untuk melihat kegiatan keagamaan lainnya. Sebuah taman pengajian Quran yang memiliki metode pembelajaran yang unik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedang mengaji nih Ustazah, Masya Allah. Boleh melihat anak-anak belajar mengaji? Oh, boleh dengan senang hati, Masya Allah. Silakan Akila. Dan seperti inilah
Taman Pengajian di Desa Ayula. Taman Pengajian At-Thoriq ini merupakan sebuah rumah warga yang diubah menjadi tempat anak-anak menimba ilmu agama. Sungguh luar biasa melihat dukungan warga setempat memberikan sarana untuk anak-anak mengenal dan mempelajari pendidikan Islam untuk membentuk karakter anak di masa depan dan kelak menjadi hafiz dan hafizah. Melihat antusias anak-anak belajar ilmu agama sungguh luar biasa. Saya semakin dibuat kagum karena ternyata dulunya tempat ini hanya memiliki 1 hingga 7 santri. Namun, seiring berjalannya waktu, karena keinginan anak-anak Desa Ayula besar untuk menimba ilmu agama, sehingga santri yang ada di TPQ ini terus bertambah hingga sekarang, menjadi 70 santri. Masya Allah. Ada Toha bawa jala. Coba Aira. Ada Toha bawa jala. Oke, Masya Allah. Proses pembelajaran anak-anak di TPQ At-Thoriq ini berbeda dengan TPQ pada umumnya. Di sini, anak-anak diajarkan baca Quran menggunakan metode pengajaran wafa, yakni memaksimalkan pendekatan otak kanan yang komprehensif, sehingga anak-anak akan merasa senang dan bisa menyerap ilmu lebih cepat. Lanjut, oke, Ustazah tes yang apa? Sekarang Aira baca sendiri, saya tidak usah kasih tunjuk lagi. Hatoba tarowa. Masya Allah. Wah, Masya Allah, ternyata anak-anak yang bermain hadroh tadi merupakan salah satu santri di TPQ At-Thoriq ini. Masya Allah. Lanjut, yang kedua. Makisina fihi abada. 1, 2, 3. Makisina fihi abada. Usai melaksanakan pembelajaran wafa, proses belajar selanjutnya yakni belajar tilawah. Masya Allah. Lanjut. Seru sekali, melihat semangat anak-anak ini membuat saya tertarik untuk ikut serta belajar bersama. Yang keempat. Wah, Ustazah, tadi banyak sekali santrinya. Kira-kira jumlah santrinya itu ada berapa? Jumlah santrinya sekarang ini ada 75 santri. Wow, banyak. Ya, jadi ini tempat mengaji ini sebenarnya rumah. Oh, Iya, awal mulanya mulanya. iya rumah, kemudian rumah itu hanya ada 1 orang yang mengaji. Oh, berawal dari 1 orang. Iya, berawal dari 1 orang yang mengaji, kemudian lambat laun menjadi 2 orang dulu, 3 orang santri. Setelah 3 orang santri, sudah berkembang 7 santri. Jadi di 7 santri itu awal-awal mengajinya belum di sini, belum di tempat mengaji ini. Awal mengaji di ini tempat makan, ruangan makan. Oh, tapi ruangan di makan. Tapi di rumah, area sini. area sini, di ruangan makan. Terus sudah ada 7 santri, berkembang jadi 10 santri. Setelah 10 santri, 15 santri. mulai banyak. Iya, mulai banyak 15 santri ya. Setelah 15 santri sudah dari yang sebelumnya mengajinya di ruang makan, Iya, di pindah di dapur. teras. Oh, Masya Allah. Iya, di teras depan rumah yang di samping. Setelah di teras, wah ternyata karena sudah di ruangan terbuka, makanya sudah banyak anak-anak yang melihat. Ada juga orang tua yang datang-datang melihat proses mengajinya anak-anak. Jadi Mulai bertambah jadi 70 sampai sekarang. Masya Allah. Makanya kemarin masih sementara 50 santri itu sudah dibuatlah tempat ini. Nah, setelah ada tempat ini baru itu sudah ada sekitar 75 santri. Masya Allah. Nah, Iya. tapi tadi saya lihat TPQ ini punya cara mengajar ngaji yang berbeda. Masya Dia pakai Allah. metode apa, Ustazah? Oh, jadi yang metode mengajarnya di TPQ At-Thoriq ini pakai metode wafa. Jadi metode wafa itu hampir sama juga dengan metode Iqra. Hanya saja yang berbedanya itu kalau metode Iqra, cara belajarnya itu
tidak berwarna. Oke, Nah, kan baik. ikronya beda kan. Jadi juga kalau untuk mau belajar metode wafa itu belajarnya pakai otak kanan. Oh begitu. Iya, jadi metode belajar mengaji itu kita pakai otak kanan. Iya, karena Jadi, tadi saya dengar juga ada kalimat-kalimat. iya, kayak bernada begitu. Oh, baik. Jadi kalau anak-anak itu kalau mau belajar Al-Quran pakai metode otak kanan itu insya Allah Insya Allah lebih cepat hafal. lebih cepat hafal, lebih Masya cepat Allah. paham apa yang diajarkan seperti itu. Nah, selain mengaji, kegiatan di TPQ At-Thoriq ini biasanya apa saja? Ada tilawah Al-Quran, jadi ada tilawah Al-Quran, jadi ada jadwal khusus anak-anak. Selain mereka mengaji, belajar tartil, belajar wafa, mereka juga belajar tilawah Al-Quran. Masya Allah. Dan mereka juga itu ada ekstrakurikuler hadroh. Bahkan di Iya, diajarkan TPQ juga hadroh, ada. iya. Oh, hadroh. Hadrohnya setiap pekan atau setiap selesai mengaji? Biasanya kan kalau anak-anak dari jadwal mengajinya dari Senin sampai Kamis. Oh, setiap hari ya? Iya, setiap hari mengajinya Senin sampai Kamis. Nah, setelah itu setiap hari Jumat, Sabtu, Ahad mereka itu latihan hadroh. Oh, Masya Allah. Jadi dalam sepekan dimanfaatkan untuk mengaji Iya. dan juga hadroh. Had- Kenapa harus diajarkan hadroh? Oh iya, jadi begini. Sebenarnya anak-anak itu diajarkan hadroh agar senantiasa bersolawat. Biasanya kan kalau anak-anak itu diajarkan, enak sudah solawatan hari ini. Oh, solawat itu apa Ustazah? Sekarang belum solawat, begitu. Jadi makanya itu diajarkan hadroh. Jadi alat hadroh itu alat nyanyian kayak nyanyian religi begitu. Jadi sambil solawatan, jadi yang sambil ada- dilakukan. Iya, solawatan. Jadi secara tidak sengaja anak-anak juga itu bersolawat Sedang setiap bersolawat. hari. Iya, jadi tidak nanti mau, sudah solawat hari ini. Tidak, anak-anak sementara duduk-duduk, teman, Allahumma sholli wa sallim. Tanpa tidak sengaja kan? mereka Karena sedang dia solawat. dilakukan jadi mudah dihafal. Iya, mudah dihafal Masya seperti itu. Allah. Kekaguman saya terhadap masyarakat di Desa Ayula ini seakan tidak pernah habis. Selain aktivitas para remaja, antusias ibu-ibu majelis taklim untuk meningkatkan semangat melalui kegiatan keagamaan juga tak kalah keren. Seperti yang Sobat Muslim lihat, banyak cara yang mereka lakukan untuk menyampaikan dakwah. Salah satunya melalui kesenian musik hadroh. Seni musik hadroh memang sudah sangat populer di kalangan majelis taklim. Melalui alat musik tradisional ini, ibu-ibu majelis dapat menyampaikan dakwah dengan lantunan yang diisi syair-syair Islam, zikir, dan sholawat sebagai bentuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh menyentuh, mendengar lantunan syair Islam membuat hati saya terasa tentram, mengingatkan saya atas kebesaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kegiatan ibu-ibu majelis taklim di Desa Ayula bukan hanya ini saja. Setiap pekan, ibu-ibu juga aktif melakukan kegiatan kajian yang dilaksanakan di masjid yang ada di desa ini. Setelah melihat aktivitas permainan hadroh, saya bersama ibu-ibu lanjut menuju ke salah satu masjid yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini untuk melaksanakan beberapa aktivitas keagamaan lainnya.
Seperti inilah suasana aktivitas para ibu-ibu majelis taklim. Setiap bulan, masjid ini kerap dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat Desa Ayula. Sejumlah kegiatan yang dilakukan, diantaranya menggelar kajian dan tilawah Al-Quran. Kegiatan ini dilakukan untuk memperdalam ilmu agama, serta menanamkan pemahaman nilai-nilai agama Islam, khususnya untuk masyarakat Desa Ayula, agar tercipta lingkungan masyarakat yang islami dan mampu mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hari ini saya suruh ibu-ibu sekalian untuk membaca surat Luqman, karena di dalam Al-Quran bagaimana tata cara kita menjadi orang tua, bagaimana mendidik anak, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan senang sekali rasanya bisa berkumpul di tengah-tengah para majelis taklim. Selain menjadi ajang silaturahmi antar sesama muslim, juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran beragama. Manusia biasa yang kalau dari sisi Ustazah, tadi ini kan banyak sekali ibu-ibu yang sedang mengikuti kajian. Sebenarnya ada tidak keharusan untuk menuntut ilmu atau mengikuti kajian dalam Islam? Ya. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang kewajiban menuntut ilmu itu memang di dalam Islam itu kita diperintahkan ya. Kalau di sebuah hadis itu dikatakan bahwa bahwa thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim, bahwa setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Jadi dan ilmu yang dimaksud di sini itu memang adalah ilmu agama. Jadi kalau ditanya kenapa harus pengajian, karena memang yang kita dituntut untuk menuntut ilmu. Dan kalau kita berbicara di dalam Al-Quran saja kan, kalau kita lihat surat yang pertama turun itu kan surat Al-Alaq. Dan di situ Rasulullah apa yang disuruh oleh malaikat Jibril pada saat itu, yaitu Iqra. Berarti kan ini ada Iqra itu artinya bacalah, disuruh membaca. Padahal kan pada saat itu Rasulullah itu bukan orang yang tahu membaca, orang yang ummi bahasanya. Berarti ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus orang yang pintar membaca. Dan satu cara untuk bisa kita membaca atau belajar itu adalah dengan hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, itu kajian. Dan juga di dalam Al-Quran itu di surat Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah perintahkan, ingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu akan mengangkat apa? Mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Nah, itu kan beberapa derajat. Di sini kan konteks ayat itu menunjukkan berilmu dulu, baru bisa imannya bagus. Berarti ini yang menunjukkan bahwa memang wajib yang namanya kita ikut pengajian. Tapi bukan berarti menuntut ilmu umum itu tidak boleh, tidak. Tapi ilmu agama itu fardu ain, sedangkan nuntut ilmu yang kayak matematika di sekolah itu juga fardu, tapi fardu kifayah seperti itu. Jadi tuntutannya adalah menuntut ilmu agama terlebih dahulu, kemudian ilmu umum. Iya. Baik. Nah, Ustazah tadi kan membahas tentang parenting, keluarga. Apakah emang peran orang tua dalam mendidik anak sebesar itu? Iya. Kalau kita berbicara tentang kenapa sampai orang tua sangat penting untuk belajar Islam, karena berbicara tentang konsep masyarakat saja kan, salah satu pembentuk masyarakat itu kan keluarga. Jadi ketika keluarga itu yang dimana orang-orang di dalam keluarga itu ada ibu, ada ayah sebagai kepala keluarga, ada anak, terus tiga orang ini kan berarti harus dibentuk. Jadi ketika orang yang berperan aktif untuk anak-anak, yang nantinya kalau kita berbicara anak kan pasti tidak lepas nanti bagaimana masyarakat ke depannya, karena anak itu sebagaimana kita sering tahu bahwa mereka itu adalah generasi penerus. Makanya kenapa sampai orang tua itu harus tahu parenting, harus belajar Islam. Istilahnya parentingnya itu ya bagusnya kaitnya dengan Islam, karena kita kan apalagi syariat. Berarti itu tadi bahwa karena pondasi kuatnya masyarakat itu tergantung bagaimana ketahanan keluarga itu sendiri. Jadi kalau keluarganya rapuh, akan tergambarlah bagaimana kondisi masyarakatnya nanti. Karena seperti itu.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak seorang pun muslim yang menanam pohon atau menabur benih tanaman, lalu setelah ia tumbuh dimakan oleh burung, manusia, atau hewan lainnya, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Dan seperti inilah aktivitas bercocok tanam yang dilakukan ibu-ibu majelis usai melaksanakan aktivitas keagamaan. Ibu-ibu nampak semangat merawat berbagai macam sayuran seperti cabai, terong, dan kacang panjang. Selain kegiatan keagamaan, ibu-ibu majelis taklim di Desa Ayula, Desa Religi ini juga melakukan kegiatan bercocok tanam. Diharapkan mampu membangun ketahanan pangan dalam peningkatan ekonomi keluarga. Tak hanya itu, mereka juga bahu-membahu memanen kacang tanah pada areal perkebunan yang mereka kelola. Bangga dan salut melihat semangat ibu-ibu ini saling bergotong royong untuk terus merawat perkebunan mereka dengan mengupayakan agar setiap jengkal lahan yang ada bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Desa Ayula. Desa Ayula memang memiliki potensi yang cukup besar untuk menopang perekonomian warga setempat. Olehnya, atas potensi yang dimiliki tersebut, akhirnya dijadikan warga sebagai peluang usaha bisnis. Seperti yang dilakukan salah seorang warga yang juga merupakan anggota majelis taklim di desa ini. Ia memanfaatkan potensi pangan lokal tersebut untuk menghasilkan olahan makanan yang bernilai ekonomi. Salah satunya dengan membuat makanan tradisional khas Gorontalo, yaitu sukade. Makanan yang lezat dan menjadi kegemaran warga Gorontalo.